Gadis Barbar Pilihan Ustadz Tampan. Bab 194. Benar kata Zayan, saya tidak akan ikut ke kantor polisi. Bang Hilmi, jika dua preman itu buka suara dan mengatakan lokasi anak-anak saya, tolong segera hubungi. Ikram naik ke motor Rafael lagi menuju tempat yang belum mereka cek. Saya ikut Ram. Rafael duduk di kok belakang. Saya juga akan ikut, ujar Zayan masuk ke dalam mobilnya. Sedangkan yang lain pergi ke kantor polisi. Yulia, ayo makan. Seharian ini kamu belum makan apapun. Jika suamimu sampai tahu dia akan khawatir, pinta Ningwardah mengarahkan sesendok bubur pada mulut adik iparnya. Wajahnya begitu pucat, Wardah takut Yulia sakit. Aku nggak mau teh. Anak-anakku pasti kelaparan di sana. Apa yang mereka makan seharian ini? Mereka tidak suka susu formula, karena itulah aku selalu memberikan ASIku setiap harinya pada mereka. Anak-anak pasti ditemukan. Bukannya pagi-pagi suamimu dan orang-orang langsung mencari mereka. Rafael pun tadi datang ke sini dan langsung ikut membantu. Sekarang makan. Apa kamu tidak masalah setelah ini kamu jatuh sakit di saat Hasan dan Hussein kembali? Yulia menggeleng. Kalau gitu makan sekarang. Aku bisa sendiri. Wardah tersenyum tipis, memberikan semangkuk bubur buatnya untuk dimakan oleh Yulia. Teteh gak ngangka jika Nasmira mencintai Ikram, kenapa dia tidak lagi merebutnya darimu? Kenapa sekarang harus menculik anak-anak? Sungguh, perempuan itu benar-benar keji. Yulia hanya diam, dia tidak bisa berpikir apapun selain memikirkan kondisi kedua anaknya. Air matanya tumpah kembali saat dadanya sesak. Air ASInya kembali keluar lagi. Kedua anaknya benar-benar membutuhkannya. Tadi malam aku tidak bisa tidur. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak sementara anak-anakku ketakutan? Apalagi Hasan takut gelap, dia selalu sesak nafas jika melihat kegelapan. Memikirkan Nasmira memperlakukan kedua anaknya dengan begitu jahatnya membuat Yulia tidak terima. Jika dia bertemu dengan perempuan itu, dia pastikan perempuan itu tidak selamat di tangannya. Braki, saya bilang sekali lagi, di mana wanita itu kalian sembunyikan? Teriak Pak Vano penuh amarah pada preman yang memiliki fisik serupa, yaitu Juna dan Joni. Kami tidak akan mengatakannya. Brak. Meja kembali dipukul untuk yang kesekian kalinya, bahkan Pak Vano berniat akan menghajar mereka berdua kembali yang telah babak belur, namun segera ditahan oleh temannya. Keluarga korban sudah datang Pak, instruksi Pak Arhan. Pak Vano beristighfar lalu pergi dari ruangan interogasi. Terlihat ada beberapa orang yang salah satunya dia kenali mendekatinya. Pak Vano, bagaimana? Dua pelaku yang menculik keponakan saya sudah buka mulut, kan? Tanya Gus Hilmi cepat. Belum, sepertinya mereka bungkam karena wanita itu memberikan uang tutup mulut. Saya sudah mencoba berusaha membuat mereka buka mulut tapi hasilnya sia-sia saja. Gus Hilmi menghela nafas gusar. Pak, saya ingin secepatnya kedua keponakan saya ditemukan. Ini sudah sehari, apa yang selama ini Nasmira perbuat pada mereka? Mereka pasti kelaparan dan membutuhkan sosok ibunya. Saya juga tahu Nak Hilmi, saya dan tim akan berusaha membuat mereka buka mulut walaupun harus dengan jalan kekerasan sekalipun. Saya juga memiliki anak dan ikut sedih merasakan kasus ini. Saya izin ikut masuk ke ruang interogasi Pak. Pak Vano mengangguk. Sedangkan Hilmi ikut masuk ke ruangan interogasi, yang lainnya hanya bisa menunggu. Benar, ternyata di tempat ini hanya ada gemuruh lautan dan juga pesisir saja. Tidak ada penduduk yang menempati tempat ini.
Bahkan mungkin laut ini jarang dikunjungi oleh manusia sebab banyak sampah yang tak seharusnya ada di sini. Padahal laut ini begitu indah, kenapa pemerintah tidak juga turun tangan membersihkan tempat ini? Para pengunjung pun akan berpikir ulang untuk datang ke sini. Rafael angkat bicara sambil menatap sekitar, siapa tahu Nasmira menyembunyikan kedua anak dari Yulia di tempat ini. Warga juga, mereka tidak memiliki kesadaran membuang sampah ke tempat seindah ini. Lama-lama tempat ini menjadi penampungan sampah, ujar Zayan memakai masker hitam di wajahnya. Bau busuk, dia tidak tahan akan bau tak sedap ini. Bukan hanya di sisi laut saja yang banyak sampah, tapi di lautnya pun ada banyak sampah plastik. Sepertinya Nasmira tidak ada di sini, Ustaz Ikram. Sebaiknya kita cari ke tempat lain. Atau menunggu Gus Hilmi menghubungi kita, ucap Zayan. Ikram menggeleng, hati saya merasakan anak-anak saya memanggil saya di tempat ini. Tapi di tempat ini tidak ada rumah ataupun tempat tinggal Ustaz. Ikram abai perkataan Zayan, dia malah berjalan semakin jauh membuat Rafael dan Zayan mau tak mau mengikutinya. Tiba-tiba seorang pemulung terlihat. Dia tengah mencari botol bekas untuk dijual. Mereka bertiga berjalan mendekat. Pak, maaf mengganggu waktunya. Apa Bapak melihat wanita ini? Ikram memperlihatkan wajah Nasmira yang dikirim oleh Aziz padanya. Pria tua yang memakai pakaian sobek-sobek itu memicingkan matanya. Aduh maaf, mata Bapak udah rabun, nak. Tapi tadi ada seorang wanita yang nyari Indomaret. Dia pergi ke arah sana sekitar 25 menit lalu. Mereka bertiga menatap ke sebelah kiri, di mana itu jalan keluar dari tempat ini. Dan memang di sana ada penduduknya, namun tidak ada Indomaret, tapi hanya ada warung kecil saja. Pak, apa di sekitar sini ada rumah atau gubuk yang bisa ditempati? Tanya Zayan. Ada, tak jauh dari tempat ini ada rumah sederhana yang kosong. Tempat ini tidak layak untuk dijadikan tempat liburan, mendingan kalian pergi dari tempat ini. Bapak itu mengira orang-orang ini akan pergi liburan. Terima kasih Pak sudah membantu kami untuk menjawab. Ikram pergi dengan sopan lalu berlari ke arah yang dimaksud pria tua itu. Rafael pun ikut mengejar. Zayan ingin ikut tapi dia kembali lagi ke belakang. Pak, ini ada sedikit rezeki. Anggap saja ucapan terima kasih karena sudah membantu kami. Pria tua itu meraba banyaknya uang di tangannya lalu matanya gemetar seketika. Allah, banyak sekali uang ini. Semoga bermanfaat ya Pak. Zayan di balik masker hitamnya itu memberikan seulas senyuman. Terima kasih nak. Bapak akhirnya bisa membeli obat untuk anak Bapak. Tapi tunggu, tadi malam ketika Bapak mencari botol bekas, Bapak sempat mendengar tangisan bayi yang begitu keras. Sepertinya di rumah tua itu ada orang yang menempatinya. Apapun yang kalian cari semoga Allah permudahkan. Amin. Kalau gitu saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zayan akhirnya menyusul mereka berdua. Sesampainya mereka bertiga di rumah yang seharusnya tidak bisa dikatakan rumah, sebab tempat ini bangunannya sudah tua. Bahkan pintunya pun rusak. Di bagian depan, jendelanya berlubang. Terlihat lantainya penuh dengan pasir dan dedaunan yang kering. Sepertinya rumah ini tidak ada or. Perkataan Rafael terhenti saat mendengar suara tangisan. Mereka bertiga tertegun dan Ikram langsung masuk dengan air mata yang sudah memenuhi kelopak matanya. Brak! Dia tendang pintu rusak itu, masuk ke dalam tangisan bayi semakin jelas terdengar. Suaranya berasal dari kamar sebelah kiri. Berusaha dibuka tapi sialnya terkunci. Di dalam saya yakin ada Hasan dan Hussein. Tangisan mereka terdengar jelas. Dobrak pintunya sekarang. Teriak Rafael yang ikut panik.
Nasmira begitu tega mengurung kedua anak kembar itu tanpa pengawasan. Tentu saja mereka panik. "Jangan didobrak, mereka akan terkejut mendengar suara dobrakan," cegah Zayan menahan pundak ustaznya yang berniat mengobrak pintu. "Lepas Zai. Mereka berdua membutuhkan saya." Karena Ustaz Ikram emosinya tidak terkendali lagi, dia menepis kasar tangan Zayan. Saat itu juga dia mendobrak pintunya. Satu kali tidak berhasil, sampai kedua kalinya pintu kamar itu akhirnya terbuka. Entah apa yang harus Ikram rasakan saat ini. Dia lega sebab matanya menangkap dua sosok bayinya kembali. Namun panik di saat bersamaan saat melihat Hasan tergeletak di lantai dengan darah keluar dari keningnya. "Ya Allah Hasan!" Ikram langsung saja mendekap tubuh kecil Hasan. Dia menangis sejadi-jadinya. Perasaan takut tidak bisa dia kendalikan lagi di hatinya. Sedangkan Rafael dengan cepat membawa Hussein yang menangis di atas kasur, bahkan wajahnya memerah. "Jangan menangis anak hebat, ini paman, kamu aman sekarang," ucap Rafael mengusap air mata Hussein yang matanya fokus menatap abangnya. Hasan tidak menangis. Ishak Ikram menepuk pipi anak pertamanya itu yang matanya terpejam. "Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang," teriak Rafael kini begitu semakin panik. "Kalian berdua pergi saja pakai mobil saya. Biar Nasmira saya yang urus," ujar Zayan memberikan kunci mobil miliknya pada Rafael dan Rafael memberikan kuncinya pada Zayan. Ikram dan Rafael pergi dengan wajah penuh panik. Tidak henti-hentinya Ikram menangis. Mendekap anak pertamanya yang entah pingsan atau karena darah di keningnya. Ikram tidak tahu, dia butuh dokter sekarang. Wanita itu benar-benar jahat, dia sudah gila. Berani-beraninya dia mengusik keluarga dari Yulia dan Ustaz Ikram. Geram Zayan menatap sekitar. Dan dia tertarik pada tas besar. Dan setelah dia buka ternyata isinya uang. Apa ini uang yang Ustaz Ikram berikan pada kakek yang menyelamatkannya lalu wanita itu curi? Sepertinya iya, Zayan akan membawanya ke kantor polisi. Dia kembali menutup pintu kamar, lalu duduk di sisi ranjang sambil menunggu Nasmira datang. Wanita itu harus mendekam selamanya di balik jeruji besi. Dia melebihi Manda, begitu. Nekat menculik bayi tak berdosa padahal dia tidak tahu cara mengurusnya. Dan kenapa Hasan bisa berdarah? Besar kemungkinan ulah wanita itu. Jika Hasan terjatuh dari atas kasur, mana mungkin dia bisa mengeluarkan darah? Dia hanya akan mendapatkan luka memar saja. Kedua tangannya semakin terkepal kuat. 15 menit menunggu, indera pendengar Zayan menangkap suara langkah kaki yang mendekat. Sial, ternyata susu di tempat ini begitu mahal, harganya 2 kali lipat dibandingkan di desa. Bahkan kain kasa dan plester pun harganya sama saja. Jika saja mereka tidak terus-menerus menangis, aku lebih baik membiarkan mereka kelaparan. Tapi sial, aku tidak tahan mendengar tangisan mereka. Karena tangisan mereka aku tidak sengaja memecehkan gelas dan melukai Hasan karena emosi. Nasmira memasukkan kunci ke pintunya, tapi tunggu, kenapa pintunya tidak terkunci? Seingatnya dia menguncinya. Membuka pintu, matanya harus melebar saat melihat pria asing yang memiliki wajah blasteran duduk di sisi kasur sambil memegang tas miliknya. Siapa kamu? Di mana anak-anakku? Dan kenapa tas milikku kamu pegang? Kembalikan sekarang. Zayan berdiri lalu terkekeh sinis. Anak-anakmu. Nasmira menelan ludah, dia tanpa sadar mundur ketakutan. Kamu polisi. Dia menjatuhkan plastik besar di tangannya, berniat akan kabur tapi dengan cepat. Zayan menarik rambut wanita itu dari belakang. Sakit. Lepaskan rambutku dari tanganmu.
Sakit mana dibandingkan kedua orang tua yang kamu ambil anaknya dari mereka. Dan kamu juga membuat anak-anaknya Yulia yang udah saya anggap adik saya sendiri terluka. Wanita keji. Hanya karena mereka menangis kamu melampiaskan emosimu pada mereka. Bahkan teganya kamu setelah melukai Hasan kamu malah pergi, dan mengurung mereka di kamar sialan ini. Dasar wanita jaang. Gara-gara kamu emosi saya tidak terkendali. Tring, tiba-tiba notifikasi pesan dari Gus Hilmi terlihat di layar ponsel. Membuat Zayan kini menahan kuat pundak Nasmira agar tidak bisa melarikan diri. Gus Hilmi, ternyata keberadaan Nasmira berada di tempat yang tadi ingin kita kunjungi. Tadi saya sempat menghubungi nomor Ikram tapi tidak aktif. Saya dan para polisi akan datang ke sana bersama salah satu preman yang menculik keponakan saya. Bibir Zayan tersenyum sinis. Lihatlah, semuanya sudah berakhir. Para polisi dan salah satu anak buahmu berkhianat. Kamu akan kami bawa ke kantor polisi. Nasmira panik. Lepas. Berani-beraninya kamu ingin memenjarakan aku. Aku tidak bersalah. Lepaskan aku. Tidak bersalah katamu. Anak-anak tak berdosa telah kamu luka, wanita keji. Aish, kamu benar-benar cerewet jadi wanita, berbeda jauh dibandingkan wanita saya. Yang kalem. Tidur saja dengan nyenyak, bangun-bangun kamu sudah berada di balik jeruji besi. Zayan memukul tengkuk leher wanita itu, satu kali pukulan dia sudah jatuh tak sadarkan diri. Ah, maafkan saya Maryam. Saya harus mengendong wanita jahat ini untuk dibawa keluar. Saya terpaksa melakukannya, ucapnya melangkah pergi sambil menggendong sosok wanita yang memakai dress putih dari depan. Tak lama kemudian suara sirine polisi terdengar mendekat. Zayan menghela nafas panjang saat melihat mereka mendekatinya. Gus, kita harus segera ke rumah sakit. Hasan dan Hussein dibawa di rumah sakit oleh Ustaz Ikram dan Kak Rafael. Gus Hilmi yang mendengar pun tertegun seketika. Yulia mendapatkan telepon dari suaminya jika kedua anak mereka telah ditemukan. Dia bahagia mengetahui anak-anaknya kembali, namun kini semakin dibuat terluka saat tahu kedua anaknya dilarikan ke rumah sakit. Mengendarai mobil pesantren bersama Ning Wardah, mereka sampai ke rumah sakit yang lokasinya dikirimkan oleh Ikram. Yulia langsung saja berlari masuk. Tak lupa dia menanyakan ruangan di mana anak-anaknya dirawat. Yulia, tenangkan diri kamu. Anak-anak pasti baik-baik saja. Mereka mungkin panik dan syok akibat penculikan ini, karena itulah Ikram membawanya ke rumah sakit. Wardah memegangi pundak Yulia yang hampir saja terjatuh karena berlari terlalu kencang. Dia meringis melihat hanya satu sandal saja yang Yulia kenakan. Terlalu panik sampai tidak sadar satu sandalnya terlepas entah di mana. Walaupun Mas Ikram tidak mengatakan apapun kenapa anak-anakku harus sampai bawa ke rumah sakit, tapi hatiku mengatakan mereka tidak baik-baik saja teh. Itu di sana. Yulia berlari mendekati dua sosok yang duduk di kursi tunggu. Mas Ikram, bagaimana keadaan anak-anak? Sayang, katakan padaku bagaimana keadaan mereka, Mas. Entah berapa kali air mata harus Yulia keluarkan. Tangisannya tumpah membuat Ikram segera mendekati istrinya dan memeluknya dengan erat. Anak-anak pasti akan baik-baik saja. Kita tunggu dokter selesai memeriksa mereka. Aku takut. Dia terus terisak hebat, meremas dada bidang suaminya sebagai pelampiasan rasa sakit. Ikram hanya bisa menatap ke langit-langit agar air matanya tidak ikut jatuh. Dia juga cemas, takut, bercampur menjadi satu namun berusaha tetap kuat, demi istrinya. Rafael, di mana suamiku? Tanya Wardah menatap ke lantai sambil menghapus air matanya. Dia ikut merasakan sakit mengetahui apa yang menimpa kedua adik iparnya.
Tadi saya telah menghubungi Gus Hilmi dan memberikan alamat rumah sakit padanya. Mungkin sekarang berada di perjalanan bersama dengan Zayan. Nasmira pun berhasil ditangkap dan sekarang berada di kantor polisi. Ningwardah mengangguk lalu mengelus dadanya, dia lega. Masalahnya sudah berakhir kan? Atau belum? Tiba-tiba dokter wanita yang memakai masker membuka pintu ruang di mana Hasan dan Hussein tempat. Segera Ikram dan yang lainnya mendekat. Yulia menggigit bibirnya, begitu cemas. Membuat Ikram mengelus punggungnya, menenangkan. "Dokter, bagaimana kondisi kedua anak saya?" tanya Ikram penuh harapan jika keduanya baik-baik saja. Dokter Rania membuka maskernya lalu menjawab. "Keadaan putra B2 Bapak baik-baik saja, dia hanya mengalami syok berat dan kelaparan karena asupan nutrisi belum dia dapatkan. Ada sedikit luka memar juga di tangan kanannya dan saya telah mengobatinya. Alhamdulillah tidak ada luka yang serius jadi bapak dan ibu tidak perlu khawatir." Saat itu juga mereka lega. Namun jawaban selanjutnya dari dokter Rania membuat kelegaan mereka terhenti. Namun untuk anak pertama bapak tidak baik-baik saja. Ada robekan di keningnya seperti disengaja oleh seseorang. Saya harus menjahit anak sekecil itu dan dia mendapatkan 3 jahitan. Dan bayinya sepertinya mengalami trauma berat. Dia sudah sadar namun saat menutup matanya dia nampak ketakutan bahkan melihat saya dan juga suster pun langsung menangis keras. Saat ini anak pertama bapak sudah saya berikan cairan penenang dan kini dia tertidur. Boleh saya menemui anak-anak saya, Dok?" pinta Yulia memohon menggigit bibirnya di balik cadar biru yang menutupi wajahnya. "Silahkan. Berikan anak kedua ibu ASI sebab dia benar-benar membutuhkan asupan makanan dari ibunya." Yulia dan Ikram langsung masuk ke dalam, sedangkan Wardah dan Zayan menunggu di luar. "Emi Ubi," panggil Hussein yang tengah terbaring di atas ranjang ditemani oleh sang suster yang memberikannya mainan bebek. "Au cucu, mau susu?" Hussein benar-benar kelaparan. Dokter dan suster telah memberikan susu formula tapi berakhir dia memuntahkannya. Anak itu hanya ingin susu dari Eminya, begitu juga dengan Hasan. Dan detik ini juga tangisan Yulia benar-benar pecah. Sehari kehilangan 2 malaikat kecilnya hidupnya seakan mati. "Mas, anak-anak kita Mas." Ikram menghapus air matanya kasar. Hatinya terluka melihat kedua anaknya terluka karena dirinya. Permasalahannya berawal dirinya mengenal Nasmira. Sampai anak-anaknya harus terlibat. Apalagi saat melihat di branker sebelah Hussein terdapat Hasan penuh dengan alat medis di tubuh kecilnya. Allah, rasa sakit ini begitu menyakitkan. Tolong berikan rasa sakit anak-anakku padaku, jangan pada mereka. Batin Ikram penuh kesedihan di hatinya. Ikram membuka pintu ruangan di mana kedua anaknya kini telah dipindahkan ke ruang rawat. Karena takut terjadi sesuatu yang tak terduga anak-anaknya harus dirawat inap, apalagi keadaan Hasan yang benar-benar mengkhawatirkan. "Sayang, kamu belum makan apapun. Mas bawa nasi goreng yang Mas beli dari depan rumah sakit, dimakan ya."